kenapa kita berbondong-bondong ziarah kubur menjelang Ramadan? Karena hadis ini, hadisnya hasan. Ada 3 tingkatan hadis. 1 sahih, 2 hasan, 3 dhaif. Yang dhaif saja boleh diamalkan selama tidak bertentangan dengan hadis sahih, selama tidak bertentangan, tidak berurusan dengan haram-haram dan kaidah tauhid. Yang dhaif saja boleh, apalagi yang hasan. Maknanya begitu. Menjelang Ramadan, Allah memberikan izin kepada arwah. Kalimat arwah itu tak menunjuk kepada ruh. Di awal saya sudah menjelaskan, ada 4 unsur dalam kehidupan manusia. Unsur yang pertama, jasad, ketika mati dikubur ke dalam tanah. Unsur yang kedua, roh. Ibu-ibu yang mengandung anak janin umur 120 hari 4 bulan, summa yursalul malak, dikirimkan malaikat ke dalam rahim. Untuk apa? Untuk melakukan 2 tugas. Wa nufikha mir ruhihi, ditiupkan ruh ke dalam janin umur 120 hari. Mir ruhihi, ruhnya Allah. Maka Allah yang maha hidup. Kita ini bukan hidup. Kita ini kalau tidak ada ruh Allah yang ditiupkan, kita ini mati. Maka ketika nanti dicabut ruh oleh malaikat Jibril, kita mati. Tidak ada proses pernapasan, tidak ada aktivitas pompa darah, tidak bisa melangkah, tidak bisa mengayunkan tangan. Kenapa? Karena ruh Allah sudah dicabut sama malaikat Jibril. Begitu ditiupkan ruh, muncul satu makhluk namanya nafsu dalam bahasa Al-Quran, jiwa dalam bahasa Indonesia, semangat dalam bahasa lainnya, sukmo dalam bahasa Jawanya, tondi dalam bahasa wong lentir, tondi, mulat tondi tubaran, horas kita sesudena, horas. Bukan kalau kita orang apa? Kalau mengubah-ubah, mulak tondi tubaran. Semangat dalam bahasa Indonesia, arwah dalam lokal kata orang Indonesia. Arwah itu yang dimaksud bukan roh, tapi adalah jiwa. Makanya kalau di gunting saka dibacakan sebelum pemberangkatan jenazah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah engkau kepada Rabbmu dalam perasaan puas, ridho lagi diridhoi. Maka dari ayat hadis ini, dari hadis Mi'raj, karena Rasulullah melihat Nabi Adam di langit pertama pada posisi tertinggi, bukan hanya Nabi Adam doang, tapi dilihat Rasulullah Nabi Adam di sebelah kanannya ada arwah para syuhada, ada arwah orang beriman beramal soleh, ada arwah sebelah kiri, ada arwah pendurhaka, ada arwah orang yang penuh dengan maksiat. Lalu kemudian dari hadis ini dapat dipahami, ternyata alam kubur ada di langit pertama. Mereka hidup di langit pertama, kita hidup di langit pertama. Kita hidup pada langit yang terendah, mereka hidup pada langit yang tertinggi di langit pertama. Maka yang dimaksud yang mengunjungi, Allah berikan izin kepada arwah mengunjungi 3 tempat, bukan roh. Dan jangan dipahami kunjungan jiwa tadi itu, nafsu tadi ke alam ke 3 tempat itu seperti kunjungan bupati. Ada pula orang dipahaminya seperti zohir. Mana mungkin? Wah, masa jalan-jalan roh? Bukan roh. 4 unsur kita, jasad, roh, arwah, jiwa tadi, baru korin. Begitu ditarik roh, semuanya keluar, maka kita mati. Arwah di alam kubur, karena sama-sama di langit pertama, diberikan izin untuk mengunjungi 3 tempat. 1, menjelang Ramadan, dia datang ke kubur jasadnya. Sekali lagi saya bilang, bukan ruhnya yang datang, jiwa tadi. Jiwa itu kalau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Begitu kan doanya? Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu aku mati. Kenapa tak begini doanya? Bismika Allahumma ahya wan naum. Dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku tidur. Tapi Allah Rasulullah mengajarkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Karena tidur adalah gambaran kematian. Begitu kita tidur, diangkat arwah, jiwa, nafsu di atas kepala kita. Makanya ketika kita tidur, bisa kita datang ke Mandalika, bisa kita datang ke Sepang Malaysia, bisa kita datang ke pabrik CPO buat minyak makan. Datang sampai, kenapa? Karena dia angkat di atas kepala.
Tetapi kalau mati, yang ditarik adalah roh. Yang datang itu jiwa, ditengoknya di kubur jasadnya. Ada tidak anak cucunya yang membacakan ayat suci Al-Quran, yang berdoa kepada Allah untuk memohonkan dosanya selama dia hidup di dunia? Kalau tak ada, dia akan datang ke rumah warisan yang dia tinggalkan. Hei kalian yang punya ayah, ibu yang meninggalkan harta warisan rumah, jangan gara-gara sedikit lalu kemudian rumahnya tak ditempati. Rugi Pak, rugi. Tempatilah, mengalahlah untuk saudara-saudara kita. Banyak orang yang meninggalkan rumah warisan ayah ibunya sampai laku-laku Pak, sampai laku-laku, dijual tidak, ditempati tidak, gara-gara semua ego sektoral, egois, sehingga kemudian laku rumahnya, tak ada yang menempati. Dia tengok siapa yang ada di rumah. Kalau yang di rumah itu tak pernah sholat, di bulan Ramadan tak puasa, tak pernah bertadarus, tak pernah bersedekah, maka dia akan mengunjungi rumah anak-anaknya. Berapa anaknya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 pun tak puasa, 1 pun tak sholat, 1 pun tak berzikir mengaji tadarus Al-Quran. Maka dia akan mengunjungi masjid dan musola-musola yang di dalamnya didirikan sholat berjamaah, yang imamnya tak lupa berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sampai kapan mereka di sana? Sampai maghrib terakhir Ramadan, ketika imam mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kapan benar-benar mereka kembali ke alam kubur pada posisi tertinggi di langit pertama? Ketika khotib turun dari mimbar. Kata ulama tasawuf termasuk Imam Al-Ghazali berkata, ketika khotib turun dari mimbar, pada saat itu terlihatlah wajah leluhur kita yang bervariasi wajahnya. Ada yang wajahnya terukir senyum bahagia karena bangga melihat anak-anaknya di dunia sholat berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, puasa di bulan Ramadan, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah. Tapi luar biasa, semakin hari, semakin detik keberangkatan, semakin banyak wajah leluhur kita yang bermuram durja, penuh dengan kesedihan, meneteskan air mata karena 1 pun anak cucunya tak ada sholat, tak puasa, tidak tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Maka hari ini saya ingin berkata kepada kita semua, hei kalian yang ayah ibumu telah meninggal dunia, tahankan lapar di bulan puasa. Kenapa? Karena laparnya seorang anak berpuasa di bulan Ramadan menjadikan ayah ibunya, kakek neneknya, leluhurnya kenyang di alam barzakh.